Pencuri motor nekat menggasak sepeda motor milik tenaga kesehatan saat kondisi ramai di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sementara di Tanah Abang, seorang pencuri motor babak belur usai tertangkap basah warga saat beraksi. Dalam rekaman kamera CCTV terlihat 4 orang pelaku berhenti di pinggir jalan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Setelah situasi terlihat aman, satu orang bertugas menjebol rumah kunci sepeda motor milik seorang tenaga kesehatan yang terparkir di pinggir jalan depan rumahnya. Meski kondisi ramai di siang hari, para pelaku tetap nekat melancarkan aksinya. Hanya dalam hitungan detik, sepeda motor berwarna merah berhasil dibawa kabur 4 orang pelaku. Saya pulang kerja kan jam 1 itu terus saya naik ke atas biasanya terus istirahat. Nah terus sekitar jam 2 atau lebih lah saya mau beli es, jus tuh, terus tiba-tiba untungnya nggak ada. Terus saya tanya-tanya ke orang-orang dekat, terus tanya ke Linmas, cek CCTV ternyata udah dimaling, Mbak. Sekitaran jam setengah 2, jam 13.24. Di Tanah Abang, Jakarta Pusat, seorang pencuri sepeda motor babak belur dihajar warga usai tertangkap basah saat beraksi di tengah keramaian. Warga yang geram dengan aksi kejahatan pelaku terus melayangkan pukulan dan tendangan. Aksi nekat pelaku berinisial FA tertangkap warga sewaktu akan membawa kabur sepeda motor milik warga yang terparkir di bahu jalan. FA berhasil diamankan aparat dan dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang. Dari hasil pemeriksaan polisi, FA merupakan pelaku penjamretan yang biasa beraksi di kawasan Tanah Abang. Tim Liputan iNews melaporkan. Kobaran api melahap belasan lapak kayu palet di Jalan Raya Pacing, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi. Banyaknya kayu mudah terbakar membuat api cepat membesar. Ledakan terjadi diduga berasal dari mesin kompresor yang ikut terbakar. 3 mobil yang terparkir tak sempat dievakuasi dan ikut hangus terbakar. Puluhan mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Ratusan pengendara putar balik karena takut tersambar kobaran api. Yang awal mulanya saya lagi tiduran di dalam. Saya kebetulan lihat sudah ada percikan api di belakang sana sekitar jam 5:15 kemungkinannya. Karena kebetulan anginnya kencang, jadi cuma 3 menit ke sini. Jadi udah terselamatkan semua aja. Api langsung gede gitu? Langsung gede. Karena kebetulan emang kayu. Petugas damkar kesulitan menuju lokasi karena terjebak kemacetan panjang, ditambah sulitnya sumber air di lokasi. Tidak ada korban, kerugian diperkirakan miliaran rupiah. Akibat kebakaran, arus lalu lintas dari arah Bekasi ke Karawang serta sebaliknya macet hingga puluhan kilometer. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Kobaran api disertai asap membumbung tinggi dari kebakaran ilalang di pinggir tol Jakarta Cikampek, tepatnya berdekatan dengan gerbang tol Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Rabu sore. Kencangnya angin sempat membuat asap pekat menutup sebagian jarak pandang pengendara yang melintas. Petugas damkar yang tiba di lokasi berjibaku memadamkan api dari ruas tol maupun dari dalam areal pangkalan truk. Api diduga berawal dari sampah kering yang terbakar akibat cuaca panas, lalu merembet ke pangkalan truk dan membakar 3 truk ekspedisi yang terparkir. Adanya tumpukan sampah yang mengering dikarenakan cuaca musim kemarau sehingga mengakibatkan rambatan atau percikan api. Api berhasil padam setelah 2 jam dengan tunjukkan 5 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban dalam kebakaran ini, sementara penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Terbitkan sprindik baru, Kejagung ralat status ex-Jampitsus Febri Ardiansyah sempat disebut saksi, kini kembali jadi tersangka. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo buka sayembara berhadiah umroh untuk buktikan keponakannya jadi komisaris PP.
Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Fazilah Khairunisa kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iNews Siang ini kami awali dari penertiban puluhan bangunan liar dan lapak pedagang kaki lima di Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Para pedagang diminta pindah ke Pasar Embrio. 160 personel gabungan diterjunkan untuk menertibkan 7 bangunan liar dan sejumlah lapak yang digunakan 50 pedagang kaki lima di pinggir Jalan Kerja Bakti, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Penertiban dilakukan menindaklanjuti permohonan pemerintah Provinsi Jakarta dan PT Jasa Marga karena lahan yang digunakan pedagang merupakan aset resmi yang ditempati tanpa izin. Bangunan yang dibongkar didominasi gudang penyimpanan barang dagangan pedagang kaki lima, serta beberapa kios dan toilet umum. Setelah penertiban, lahan akan dikembalikan sesuai fungsi sebagai jalur hijau atau taman. Para pedagang diminta pindah ke Pasar Embrio atau lokasi binaan UMKM Makassar. Ini merupakan lokasi yang bukan semestinya dibangun menjadi area berdagang. Lahan milik siapa nih? Lahan sebagian milik Pertamanan, lalu juga sebagian milik Jasa Marga yang berada di depan lokasi binaan UMKM Kecamatan Makassar. Tapi nanti dikembalikan ke fungsinya sebagai taman. Dikembalikan fungsi sebagai taman untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Sementara itu, Kelurahan Makassar juga mendata sekitar 80 bangunan liar lain di wilayah RW 4 yang berdiri di atas aset PT Jasa Marga. Bangunan yang digunakan sebagai hunian dan gudang itu akan menjadi target penertiban setelah proses sosialisasi. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Diduga salah injak pedal rem, mobil listrik menabrak gedung di kawasan SCPD Jakarta Selatan. Akibatnya kaca gedung perkantoran hancur. Video amatir warga merekam sebuah mobil listrik jenis SUV menabrak gedung perkantoran di kawasan bisnis SCBD Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kerasnya benturan membuat kaca gedung hancur, sementara bagian depan mobil rusak. Polisi yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP. Insiden bermula saat mobil listrik yang dikemudikan seorang pria sedang melintas di kawasan SCBD. Saat hendak berbelok, pengemudi salah menginjak pedal hingga mobil melaju kencang dan menabrak gedung. Penyebab kecelakaannya itu mobil dikemudikan sama sopir, kemudian mobil itu metik pada saat nikung bermaksud nginjek rem, ternyata yang diinjek gas sehingga makin kencang dan menabrak area gedung itu. Ada korban Pak? Tidak ada korban. Kasus ini berakhir damai, pemilik kendaraan bersedia membayar ganti rugi kepada pihak pengelola gedung. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara itu, gegara diduga sopir sibuk main ponsel, truk molen nyangkut di bawah terowongan kereta di Jalan Matraman Raya Jatinegara, Jakarta Timur. Truk molen bermuatan beton cair nyangkut di terowongan kereta Matraman Raya Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis dini hari. Saat kejadian, truk melaju dari Kampung Melayu menuju Salemba. Sopir diduga mengemudi sambil memainkan ponsel. Mobil akhirnya dapat dievakuasi dengan cara mengempiskan seluruh ban truk molen.